3 persepsi, yang dimana yang pertama itu menurut Fatmawati 2019, dimana salep merupakan sediaan semi solid yang ditujukan untuk penggunaan eksternal pada kulit atau membran mukosa. Salep dapat mengandung bahan obat atau tidak. Salep yang tidak mengandung bahan obat digunakan untuk memperoleh sifat fisika yang dihasilkan oleh salep, yaitu sebagai pelindung, pelembut, atau pelicin basis yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat digunakan untuk memperoleh efek fisika atau sebagai pembawa untuk salep yang mengandung bahan obat. Kemudian menurut Formularium Nasional edisi kedua, salep merupakan sediaan berupa massa lembek, mudah dioleskan, umumnya berlemak dan mengandung obat, digunakan sebagai obat luar untuk melindungi atau melemaskan kulit, tidak berbau tengi. Kemudian menurut Ansel C. Howard 1989, yang dimana salep merupakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispen homogen dalam dasar salep yang cocok. Selanjutnya, adapun komposisi dari salep. Yang pertama itu ada zat yang digunakan pada salep. Yang pertama itu ada zat padat. Zat padat terbagi lagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada zat padat dan larut dalam dasar salep, contohnya kampora, pelidol, dan iodum. Selanjutnya ada zat padat larut dalam air yang terdiri dari prolargol, ulargol, argentum nitrat atau ageno 3 dan juga fenol. Selanjutnya ada bahan obat yang larut dalam air tetapi tidak boleh dilarutkan dalam air, yaitu argentum nitrat, fenol, bikloridum, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan yang ditambahkan terakhir pada suatu masa salep, yang dimana terdiri dari iktiol, balsam dan minyak yang mudah menguap, air, gliserin, dan marmer album. Kemudian ada zat padat yang tidak larut dalam air, umumnya dibuat serbuk halus lebih dahulu, contohnya belerang. Kemudian ada arsiboricum yang diambil bentuk yang pulveratum. Kemudian ada oxidum sinicum yang diayak dengan ayakan nomor 100, B40, dan lain-lain. Kemudian ada zat cair. Zat cair juga terbagi-bagi dalam pembuatannya. Yang pertama sebagai pelarut bahan obat seperti air, spiritus, dan cairan kental, contohnya gliserin. Kemudian ada bahan berupa ekstrak atau ekstrakum sikum atau kering, umumnya larut dalam air, maka dilarutkan dalam air dan merat air dapat dikurangkan dari dasar salepnya. Selanjutnya, komposisi dari salep juga terdiri dari bahan aktif, basis, dan juga antioksidan seperti hidrokarbon. Nah, basis ini tidak tercampur dengan air dan tidak diabsorpsi oleh kulit. Umumnya terdiri dari parafin cair atau campuran antara parafin cair dan parafin padat. Parafin memberikan rasa yang berminyak pada lapisan permukaan kulit. Terhambatnya kehilangan air dari kulit akan meningkatkan proses hidrasi dari kulit. Selanjutnya, pertimbangan yang dilakukan untuk membuat salep. Di mana pertimbangannya ini dilakukan pemilihan dasar salep untuk dipakai dalam formulasi dari salep tergantung pada pemikiran yang cermat atas sejumlah faktor-faktor, yang dimana yaitu laju pengelepasan yang diinginkan bahan obat dari dasar salep, keinginan peningkatan oleh dasar salep absorpsi perkutan dari obat, kelayakan melindungi lembab dari kulit oleh dasar salep, jangka lama dan pendeknya obat stabil dalam dasar salep, dan juga pengaruh obat bila ada terhadap kekentalan atau hal lainnya dari dasar salep. Semua faktor-faktor ini dan lain-lainnya harus ditimbang satu terhadap lainnya untuk memperoleh dasar salep yang paling baik. Harus dimengerti bahwa tidak ada dasar salep yang ideal dan juga tidak ada yang memiliki semua sifat yang diinginkan. Sebagai contoh, satu obat yang cepat terhidrolisis, dasar salep hidrolisis akan menyediakan stabilitas yang tinggi, walaupun dari sudut terapeutik dasar salep lain dan dapat lebih disenangi. Pemilihannya adalah untuk mendapatkan dasar salep yang secara umum menyediakan segala yang dianggap sifat yang paling diharapkan. Sekian materi yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode-metode pembuatan salep. Nah, salep disiapkan dengan 3 metode umum, yaitu pencampuran mekanik, peleburan, dan reaksi kimia. Nah, metode yang pertama adalah pencampuran mekanik. Hal ini dapat dibentuk dengan triturasi bahan-bahan dalam lubang sampai diperoleh santan yang lembut atau dengan menggosokkan bahan-bahan tersebut pada papan salep dengan spatula. Nah, cara yang terakhir dipertimbangkan paling mudah secara umum dan terbaik karena partikel-partikel yang tidak halus lebih mudah dikeluarkan dan sempurna dimindahkan dari papan salep daripada dari lubang alum. Nah, levigasi mungkin dapat didefinisikan sebagai sebuah proses di mana bahan padatan ditriturasi dengan cairan, di mana ia tidak larut. Jadi pembuatannya terbagi halus dan sering menyebabkan butir-butir pada salep. Nah, dalam penyimpanan salep dengan metode mekanik, spatula karet sebagai alat tidak boleh dilupakan. Sering pengobatan dipengaruhi oleh logam yang mungkin dirasakan. Sering kontak dengan spatula logam yang cukup dapat menyebabkan penghilangan warna atau kerusakan awal, seperti campuran asam salisilat dan salisilat, asam tanat, dan beberapa pewarna organik harus tidak tercampur dengan spatula karet. Nah, yang kedua adalah metode penggabungan.
ini maupun lemak untuk mendapatkan campuran yang lembut dan homogen. Pengerjaan yang paling baik dilakukan dengan melebur tiap bahan secara sangat lambat. Kemudian leburan pertama diperoleh akan dekat dengan titik memadatnya dan mulai memadat dalam waktu singkat. Nah, hal ini tidak perlu melanjutkan pengadukan sampai campuran keras, tetapi hanya sampai masa terbentuk pasta diperoleh, di mana hanya cukup keras untuk mencegah pemisahan atau pengendapan dari lemak keras atau serbuk yang tidak larut. Nah, adapun metode yang ketiga adalah reaksi kimia. Metode ini untuk pembuatan salep yang biasanya meliputi peleburan dan pencampuran mekanik. Metode ini berbeda dengan metode peleburan, di mana produk baru dibentuk setelah melalui reaksi kimia antara bahan-bahan, sementara salep yang dibuat dengan peleburan tidak melibatkan perubahan kimia. Nah, basis hidrofilik yang melibatkan pembentukan sabun dapat dikatakan dibuat dengan reaksi kimia. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, evaluasi persediaan salep. Yang pertama ada uji organoleptik. Tujuannya memeriksa kesesuaian warna dan penampilan salep mendekati dengan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan dalam penampilan. Prinsipnya memeriksa warna menggunakan panca indera dan penampilan. Penafsiran hasil warna dan penampilan memenuhi spesifikasi formulasi, yaitu dengan spek sediaan yang dibuat. Yang kedua ada uji isi minimum. Tujuannya menemukan kesesuaian isi minimum salep dalam wadah dengan bobot yang tertera dalam penandaan kelebihan yang dipersyaratkan dalam Farmakopeia Indonesia. Prinsipnya, pengukuran isi sediaan salep dalam wadah dilakukan dengan menghitung selisih bobot salep dalam wadah dengan bobot wadah yang telah dikeluarkan isinya. Penafsiran hasil, perbedaan penimbangan adalah bobot bersih wadah. Yang ketiga, ada uji kebocoran. Nah, tujuan uji ini memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Prinsipnya, 10 tube sediaan dibersihkan dalam dan dikeringkan baik-baik. Bagian luarnya dengan kain penyerap. Lalu, tube diletakkan secara horizontal di atas kain penyerap di dalam oven dengan suhu diatur pada 60 derajat Celcius, kurang lebih 3 derajat selama 8 jam. Penafsiran hasil, tidak boleh terjadi kebocoran yang berarti selama atau setelah pengujian selesai. Abaikan bekas salep yang diperkirakan berasal dari bagian luar, di mana terdapat lipatan dari tube atau dari bagian kulit tutup tube. Jika terdapat kebocoran pada satu tube, tetap tidak lebih dari satu tube. Ulangi pengujian dengan 20 tube tambahan. Uji memenuhi syarat jika tidak ada satupun kebocoran diamati dari 10 tube uji pertama, atau kebocoran yang diamati tidak lebih dari 1 dari 30 tube yang diuji. Yang keempat, ada uji penentuan partikel logam dalam salep mata. Nah, tujuannya ini membatasi jumlah dan ukuran partikel logam yang diperbolehkan dalam sediaan salep mata. Nah, prinsipnya, partikel logam dalam salep mata ditentukan dengan perhitungan jumlah partikel berukuran 50 atau lebih menggunakan alat bantu mikroskop. Penafsiran hasil, memenuhi syarat jika jumlah partikel dari 10 tube tidak lebih dari 50 partikel, dan jika tidak lebih dari 1 tube mengandung 8 partikel. Jika persyaratan tidak terpenuhi, dilakukan penambahan uji sebanyak 20 tube. Nah, persyaratan dipenuhi jika jumlah ukuran 50 atau lebih besar pada tiap dimensi dari 30 tube tidak lebih dari 150 partikel, dan jika tidak lebih dari 3 tube masing-masing mengandung partikel. Yang kelima ada uji homogenitas. Tujuannya ini menjamin homogenitas sediaan salep. Prinsipnya, homogenitas dapat ditentukan berdasarkan jumlah partikel maupun distribusi ukuran partikelnya dengan pengambilan sampel pada berbagai tempat menggunakan mikroskop untuk hasil yang lebih akurat. Atau jika sulit dilakukan atau membutuhkan waktu yang lama, homogenitas dapat ditentukan secara visual. Penafsiran hasil, salep yang homogen akan memperlihatkan jumlah atau distribusi ukuran partikel yang relatif hampir sama pada berbagai tempat pengambilan sampel. Yang keenam, ada uji pelepasan bahan aktif dari sediaan. Nah, tujuan uji ini mengukur kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan. Nah, prinsipnya mengukur kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan gel dengan sediaan salep dengan cara mengukur konsentrasi zat aktif dalam cairan penerima pada waktu-waktu tertentu. Nah, penafsiran hasil, bahan aktif dinyatakan mudah terlepas dari sediaan apabila waktu tunggu atau waktu pertama kali zat aktif ditemukan dalam cairan penerima semakin kecil. Dan ini tergantung dari bawah penambahan komponen lain dan jenis cairan penerima. Yang ketujuh atau yang terakhir, uji difusi bahan aktif dari sediaan salep. Nah, tujuan dari uji ini mengetahui laju difusi bahan aktif. Nah, prinsip menguji difusi bahan aktif dari sediaan salep menggunakan suatu sel difusi dengan cara mengukur konsentrasi bahan aktif dalam cairan penerima pada selang waktu tertentu. Selanjutnya, evaluasi biologi sediaan salep. Pertama itu uji sterilitas untuk salep steril. Tujuannya menetapkan apakah sediaan yang harus steril memenuhi syarat berkenan dengan uji sterilitas seperti tertera pada masing-masing monografi. Prinsipnya, menguji sterilitas suatu bahan dengan melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba pada inkubasi bahan uji menggunakan cara inokulasi
Untuk hasil, tahap pertama memenuhi syarat uji jika pada interval waktu tertentu dan pada akhir periode inkubasi diamati tidak terdapat kekeruhan atau pertumbuhan mikroba pada permukaan, kecuali teknik pengujian dinyatakan tidak sah. Jika ternyata tidak sah, maka dilakukan pengujian tahap kedua. Tahap kedua memenuhi syarat uji jika tidak ditemukan pertumbuhan mikroba pada pengujian terhadap minimal 2 kali jumlah sampel uji tahap. Kemudian yang kedua, uji efektivitas pengawet antimikroba khusus untuk formula yang menggunakan pengawet. Tujuannya itu menunjukkan efektivitas pengawet antimikroba yang ditambahkan pada sediaan dosis ganda yang dibuat dengan dasar atau bahan tambahan berair seperti produk parenteral yang dicantumkan pada etiket produk yang bersangkutan. Prinsipnya itu pengurangan jumlah mikroba yang dimasukkan ke dalam sediaan yang mengandung pengawet dalam selang waktu tertentu dapat digunakan sebagai parameter efektivitas pengawet dalam sediaan. Inokulasi mikroba pada sediaan dengan cara menginkubasi tabung bakteri biologi yang berisi sampel dari inokula pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius dalam media soybean dan protein digest agar. Syarat atau penafsiran hasil suatu pengawet dinyatakan efektif di dalam contoh yang diuji jika jumlah bakteri viabel pada hari ke-14 berkurang hingga tidak lebih dari 0,1% dari jumlah awal. Kemudian, jika kapang atau hamil viabel selama 14 hari pertama adalah tetap atau kurang dari jumlah awal. Kemudian, jumlah tiap mikroba uji selama hari tersisa dari 28 hari pengujian adalah tetap atau kurang dari bilangan yang disebut pada A dan B. Kemudian yang ketiga, penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi. Penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi untuk zat aktif antibiotik. Tujuannya itu untuk memastikan aktivitas antibiotik tidak berubah selama proses pembuatan larutan dan menunjukkan daya hambat antibiotik terhadap mikroba. Prinsipnya itu pengukuran hambatan pertumbuhan biakan mikroba oleh antibiotik dalam sediaan yang ditambahkan ke dalam media padat atau cair yang mengandung biakan mikroba berdasarkan metode lempeng atau turbidimetri. Untuk penafsiran hasil, potensi antibiotik ditentukan dengan menggunakan metode garis lurus transformasi log dan prosedur penyesuaian kuadrat penyesuaian kuadrat terkecil dan uji linearitas. Farmakope Indonesia edisi 4. Harga KHM yang makin rendah makin kuat potensinya. Pada umumnya, antibiotik yang berpotensi tinggi mempunyai KHM yang rendah dan diameter hambat yang besar. Kemudian yang keempat, kandungan zat antimikroba khusus untuk formula yang mengandung pengawet. Khusus pengawet metode 1, kromatografi gas, bensil alkohol, klorbutanol, fenol, dipasol. Kemudian metode kedua, polarigrafi, vinyl rapsa, nitrat, dimerosal. Untuk tujuannya menentukan kadar pengawet terendah yang masih efektif dan ditujukan untuk zat yang paling umum. Digunakan untuk menunjukkan bahwa zat yang tertera memang ada, tetapi tidak lebih dari 20% dari jumlah yang tertera di etiket. Kemudian untuk prinsip penentuan kandungan zat antimikroba menggunakan kromatografi gas atau